Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahendra Nathan Mas Troyan Arifin dengan NIM 2005520123. Perkenalkan, saya Muhammad Subandi dengan NIM 2005520134. Kami di sini akan menjelaskan tentang SKAI dan SPFAIB. Oke, langsung ke videonya. Oke, kali ini kita akan membahas lebih dulu yaitu SKAI. Ketentuan umum dalam peraturan OJK. 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan termasuk kantor cabang dari yang berkedudukan di luar negeri serta bank umum syariah dan unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan syariah. 2. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 3. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi bagi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas atau organ atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. 4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. 5. Komite audit adalah komite yang dibentuk dan badan ber- dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. 6. Audit intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola bank. 7. Standar profesional audit intern adalah standar pelaksanaan audit intern secara profesional bagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern termasuk pedoman pelaksanaan standar. 8. Kode etik audit intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern. 9. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam bank yang menjalankan fungsi audit intern. Audit intern. 1. Bank wajib memiliki fungsi audit intern sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank. Fungsi audit intern dituangkan dalam standar pelaksanaan fungsi audit intern yang paling sedikit mencakup hal yang diatur dalam standar profesional audit intern. 3. Pelaksanaan fungsi audit intern didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai. Struktur, wewenang, dan tugas pokok satuan kerja audit intern. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 2. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada A. Direktur Utama atau B. Dewan Komisaris. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan salinan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. 4. Kepala SKAI
Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. SKAI mempunyai wewenang paling sedikit A. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. B. Melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. C. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah. D. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern. Dan E. Mengikuti rapat yang bersifat strategis. Tugas pokok SKAI paling sedikit A. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. B. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit. C. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Fungsi Kepala Satuan Kerja Audit Intern. 1. Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. 2. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk A. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern. B. Sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI. C. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank. D. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik. E. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. F. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern. G. Melaporkan temuan yang signifikan kepada direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat. H. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan. I. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. J. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern. Yang pertama, terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara. 2. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI. Dan 3. Pihak ekstern mematuhi piagam audit internal bank. Dan K. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk. 1. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak. Dan 2. Merumuskan prinsip-prinsip intern yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu. 3. Bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, selain melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala SKAI bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Etika profesional. 1.
Bank wajib memastikan SKAI bertindak secara independen dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 2. Cakupan independensi dan objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada standar yang berlaku. Kewajiban bank. 1. Bank wajib A. Menetapkan SAI yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap bank secara menyeluruh. B. Memastikan SKAI menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis. Dan C. Memastikan SKAI meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan. 2. Bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib menetapkan paling sedikit satu orang anggota SKAI yang memiliki pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional bank syariah. Bank wajib memastikan SKAI memiliki integritas dalam melaksanakan tugas yang tercermin dari tindakan A. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya. B. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. C. Menghindari benturan kepentingan. Dan D. Mengimplementasikan kode etik audit intern. Piagam audit intern. 1. Bank wajib memiliki piagam audit intern yang memuat paling sedikit A. Struktur dan kedudukan SKAI. B. Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain. C. Pemenang SKAI. D. Kode etik intern. E. Persyaratan auditor intern dalam SKAI. F. Pertanggungjawaban SKAI. G. Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional bank termasuk dalam perusahaan anak. H. Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern. I. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain. J. Tanggung jawab akuntabilitas kepala SKAI. K. Persyaratan untuk memenuhi standar profesional audit intern. L. Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern. M. Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu atau cooling off period penugasan yang memadai kepala anggota SKAI. Dan N. Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu atau cooling off period yang memadai bagi pihak ekstern. 2. Piagam audit sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern atas A. Pelaksanaan audit. B. Inisiasi komunikasi dengan audite pada bank. C. Pemeriksaan aktivitas bank. Dan D. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset bank termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen. 3. Piagam audit intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 4. Piagam audit intern harus dapat diakses oleh A. Seluruh pemangku kepentingan intern bank dan B. Pemangku kepentingan ekstern bank melalui situs web untuk bank yang sahamnya dimiliki publik. 5. Piagam audit intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 tahun. Cakupan aktivitas audit intern. 1. Kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kegiatannya bank paling sedikit mengenai A. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola secara berkesinambungan. B. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data. C. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan D. Kualitas kinerja organisasi. 2. Kegiatan SKAI sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi bank secara keseluruhan, termasuk perusahaan anak, kantor cabang, dan kegiatan bank yang diserahkan kepada pihak ekstern. Rencana audit. 1. Bank wajib memiliki rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern. 2. Rencana audit tahunan disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif atau robust risk assessment, mencakup paling sedikit A. Kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. B. Manajemen risiko. C. Kecukupan permodalan. D. Kecukupan likuiditas. E. Pelaporan intern. F. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Dan E. G. Keuangan. 3. Rencana audit tahunan dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Tanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit intern. 1. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, direksi bertanggung jawab A. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua resiko yang dihadapi bank. B. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif, proyek, produk, dan perubahan operasional, serta resiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi. C. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat dalam waktu cepat terhadap semua temuan dan rekomendasi SKAI. Dan D. Memastikan kepala SKAI memiliki sumber daya serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi sesuai dengan rencana audit tahunan. 2. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab A. Memastikan direksi menyusun memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien. B. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam setahun. Dan C. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. 3. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Komite Audit bertanggung jawab A. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern bank. B. Mengevaluasi kinerja SKAI. C. Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah, auditor ekstern, dan otoritas jasa keuangan. D. Memastikan SKAI bekerja secara independen. E. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran SKAI. F. Meninjau laporan audit dan memastikan direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian fraud, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI. D. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja. Dan memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas. Oke, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ada hubungan satuan kerja audit intern dengan unit kerja pengendalian dan auditor eksternal. Yaitu yang pertama, SKAI bekerja sama dengan unit kerja
yang melakukan fungsi pengendalian lain pada bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian. 2. SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada bank. Next. Berikutnya ada komunikasi satuan kerja audit intern dengan otoritas jasa keuangan. Yaitu yang pertama dalam pelaksanaan fungsi audit intern, bank wajib melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan paling sedikit sekali dalam setahun. 2. Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Kepala SKI dan paling sedikit membahas A. Area berisiko yang diidentifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan SKI. B. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank. C. Pemantauan tindak lanjut bank atas kelemahan yang teridentifikasi. D. Temuan dan rekomendasi dari pelaksana audit intern pada tahun berjalan. Dan E. Rencana audit tahunan. 3. Otoritas jasa keuangan berwenang memberikan rekomendasi kepada bank untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern. Berikutnya fungsi satuan kerja audit intern dalam kelompok usaha. 1. Bagi bank yang merupakan perusahaan anak. A. SKI melaporkan ringkasan audit intern kepada pejabat yang membawahkan fungsi audit intern dari perusahaan induk. Dan yang B. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada bank, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bagi bank yang merupakan perusahaan induk, Direktur Utama dan Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan pelaksanaan audit intern di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada bank. 3. Pelaksanaan audit intern di perusahaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap memperhatikan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha perusahaan anak. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern. 1. Bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang merupakan keahlian khusus dan bersifat sementara. 2. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk A. Penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi, dan B. Penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. 3. Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada otoritas jasa keuangan. 4. Pada pihak ekstern dalam melaksanakan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab kepala SKI. 5. Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam melaksanakan audit intern. Next. Kewajiban pelaporan kepada otoritas jasa keuangan. Bank wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit intern yaitu yang pertama laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKI. B. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. C. Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagai dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 huruf C. Dan yang terakhir D. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A, yaitu A. Disertai dengan surat keputusan Direktur Utama, surat persetujuan Dewan Komisaris, dan rekomendasi Komite Audit. Poin B. Ditandatangani oleh Direktur Utama, Komisaris,
dan komisaris utama. C. Paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKI. Dan yang terakhir poin D ada secara luring. Bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B. Yaitu ada 3 poin, yaitu yang pertama, A, ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua komite audit. B, paling lambat 3 hari kerja setelah ditemukan, dan yang terakhir C, secara luring. Satu, bank wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf C. Poin A dilakukan sekali dalam 3 tahun, yaitu untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. B. Mencakup paling sedikit 1. Pendapat tentang hasil kerja SKAI. 2. Kepatuhan SKAI terhadap standar profesional audit intern. 3. Penilaian terhadap aktivitas SKAI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern. 4. Kesesuaian metodologi atau sistem SKAI dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank. Dan 5. Usulan perbaikan. Poin C ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama. D, paling lambat 2 bulan setelah periode pengajian berakhir. Dan poin E, secara luring. Kedua, bank dapat melakukan kegiatan kaji ulang pihak ekstern kurang dari 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dengan tetap memperhatikan periode akhir kaji ulang sampai dengan bulan Juni. Yang berikutnya ada kewajiban kepada OJK. Poin A mencakup paling sedikit 1. Tujuan ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit. 2. Temuan audit. 3. Kesimpulan SKI atas hasil audit. 4. Pernyataan SKI bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesional audit intern. 5. Rekomendasi SKI terhadap hasil temuan audit. 6. Tanggapan audit terhadap hasil audit. 7. Tindak lanjut audit yang ditentukan oleh SKI terhadap temuan audit. 8. Komite audit yang telah disepakati oleh SKI. 9. Hasil pemantauan komite audit yang dilakukan oleh SKI terhadap realisasi komite yang telah dijanjikan oleh audit. Dan yang ke-10, penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 selama periode tertentu berdasarkan alasan penggunaan jasa pihak ekstern apabila ada. Poin B ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris independen yang menjadi ketua komite audit. Poin C secara sementara paling lambat, yaitu yang pertama tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk sementara semester ke-1. 2. Tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua. Dan yang D secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan. Dalam hal penyampaian laporan secara daring, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D, belum dapat dilakukan. Bank wajib menyampaikan laporan secara luring kepada otoritas jasa keuangan. Yang berikutnya, dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara luring sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf D, pasal 20 huruf C, pasal 21 ayat 1 huruf E, dan atau pasal 23 jatuh pada hari libur nasional, laporan disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Yang berikutnya ada penyampaian laporan secara luring ditujukan kepada, yaitu yang pertama, Departemen Pengawasan Bank terkait atau kantor regional otoritas jasa keuangan di Jakarta bagi bank yang berkantor di pusat di wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Atau 2, kantor regional otoritas jasa keuangan atau kantor otoritas jasa keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat bank bagi bank yang berkantor pusat di luar wilayah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang berikutnya ada sanksi administratif.
Yaitu yang pertama, bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 7 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10 ayat 1, pasal 12 ayat 1, pasal 15 ayat 1, pasal 17 ayat 3, dan atau ayat 5, pasal 15, pasal 19, pasal 20, pasal 21 ayat 1, pasal 22, dan atau pasal 23, dikarenakan sanksi administrasi berupa, yaitu poin A, teguran tertulis, poin B, pencantuman anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif dalam daftar tidak lulus melalui mekanisme penilaian kembali bagi pihak utama bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Poin C, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan atau D, pemberhentian anggota direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif, dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara. D, 2, sanksi administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, bank yang menyampaikan laporan secara luring melewati batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C, pasal 20 huruf B, pasal 21 ayat 1 huruf D, dan atau pasal 22 huruf C dikarenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000 per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp15 juta. Yang berikutnya ada ketentuan peralihan. Terhadap pelanggaran fungsi audit intern yang dilakukan sebelum tanggal efektif berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan diketahui setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, dikarenakan sanksi administrasi mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. Yaitu yang pertama, periode pertama kali kaji ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf A, yaitu dimulai dari posisi periode kaji ulang terakhir yang telah dilaporkan bank sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya. 2, bank tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini sampai tanggal 1 Juni 2019. Yang berikutnya ada ketentuan penutup. Pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, peraturan Bank Indonesia nomor 1/6/PBI/1999 tentang penugasan direktur kepatuhan atau komplian direktur dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum atau lembaga negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 158 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3883 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah pengundangan peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Yang berikutnya ada penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Yaitu yang pertama umum. Penerapan tata kelola pada industri perbaikan dibutuhkan untuk menghadapi resiko dan dinamika yang semakin meningkat. Salah satu bagian dari pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan yaitu penerapan fungsi audit intern yang efektif. Fungsi dimaksud dilaksanakan oleh SKAI yang bertindak secara independen dan objektif. Fungsi pengendalian tercermin dalam konsep pertahanan 3 ini atau Trillion of Defense. Lini pertahanan pertama atau first line yaitu pengawasan melekat pada unit bisnis yang bertanggung jawab mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko bisnis. Lini pertahanan kedua atau second line mencakup fungsi mendukung seperti manajemen risiko dan kepatuhan yang bertanggung jawab, memastikan bahwa risiko unit bisnis telah diidentifikasi dan dikelola dengan tepat.
SKI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan pelaksanaan kegiatan usaha bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen bank. Dalam hal ini, SKI melindungi organisasi serta membantu mengurangi risiko kerugian dan risiko reputasi yang mungkin terjadi terhadap bank. Berikutnya, materi berikutnya kita akan mempelajari tentang SPFAIB. Latar belakang BPR. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan yang salah satu usahanya menghimpun dana masyarakat sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola. Salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui pelaksanaan audit intern yang efektif dan memadai. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif di BPR, perlu disusun suatu pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pengerjaan audit intern sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh seluruh BPR di Indonesia. Yang berikutnya ada kebijakan umum. Terpenuhinya kepentingan BPR dan masyarakat penyimpan dana merupakan bagian dari misi audit internal BPR. Mengingat terdapat berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, baik pemilik, pengurus, pegawai maupun nasabah. Dalam kaitan ini, audit harus dapat menempatkan fungsinya di atas kepentingan berbagai pihak tersebut untuk memastikan terwujudnya BPR yang sehat, berkembang secara wajar, dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Direksi dan Dewan Komisaris perlu menetapkan kebijakan dan kegiatan di bidang pengawasan dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai bahwa kepentingan BPR dan masyarakat dapat dipelihara secara rahasia, secara serasi, dan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Beberapa aspek yang memerlukan kejelasan dan kesamaan pemahaman agar kebijakan dan kegiatan tersebut terwujud di antaranya adalah tanggung jawab dan wewenang pengawasan dari direksi dan dewan komisaris, ruang lingkup dan pengendalian intern, dan pekerjaan audit intern dalam hubungannya dengan sistem pengendalian intern BPR. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif. A. Ruang lingkup pengendalian intern. Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode, dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja BPR. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Ruang lingkup pengendalian intern BPR meliputi juga aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya. B. Audit intern sebagai bagian dari sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terorganisasi dan setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR sehingga kebijakan audit intern yang berkaitan dengan wewenang dan tingkat independensinya perlu dinyatakan dalam sebuah dokumentasi tertulis dari Direktur Utama BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris secara berkala. Kebijakan audit intern ini perlu dinilai kecukupannya oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal. C. Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi audit intern. Tugas SKI atau PE audit intern ada membantu
Tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam pelaksanaan hal ini, SKI atau PE Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kebijakan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Selain itu, SKI dan PE Audit Intern harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. D. Independensi. SKI atau PE Audit Intern harus bertindak independen dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan pelaksanaan audit sebagaimana pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern ini. Wewenang dan kedudukan. SKI atau PE Audit Intern harus diberi wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya. F. Ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup seluruh aspek kegiatan BPR yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan BPR dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecakupan dan efektivitas sistem pengendali intern dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi BPR sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Next. G. Etika auditor intern. Auditor intern harus memiliki kode etik profesi yang antara lain mengacu pada kode of etik dari The Institute of Internal Auditor. Kode etik tersebut paling sedikit memuat keharusan untuk satu, berperilaku jujur, santun, serta tidak tercela, objektif, dan bertanggung jawab. Dua, memiliki dedikasi tinggi. Tiga, tidak menerima dan tidak akan menerima apapun yang dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya. Empat, menjaga kebijakan kerahasiaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Dan lima, terus meningkatkan kemampuan profesionalnya. Sikap mental auditor intern. Auditor intern harus memiliki sifat mental yang baik yang tercermin dari kejujuran, objektivitas, ketekunan, dan loyalitas kepada profesinya. Berikutnya ada pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR. Satu, struktur organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab fungsi audit intern merupakan alat untuk membantu memastikan bahwa BPR dapat mengelola dan mengamankan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam melayani syarat sekaligus meningkatkan kesejahteraan karyawan, direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. A. Struktur organisasi. Struktur organisasi fungsi audit intern dalam rangka penerapan fungsi audit intern sesuai dengan jumlah model inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 POJK Tata Kelola BPR sebagai berikut. 1. BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah wajib membentuk Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Atau yang kedua, BPR dengan modal inti kurang dari 50 miliar rupiah wajib menunjuk satu orang atau PE Audit Intern. Berikut ada contoh bagian struktur organisasi BPR yang wajib memiliki SKI, yaitu tingkatan paling atas itu ada Dewan Komisaris dan Komite Audit. Di bawah Dewan Komisaris ada Direktur Utama, dan di antara Dewan Komisaris dan Komite Audit terdapat direktur yang membawakan fungsi kepatuan. Di bawah Direktur Utama ada direktur dan di bawah direktur ada SKI. Berikut ada contoh struktur organisasi BPR yang wajib memiliki PE Audit Intern. Bagian paling atas diduduki oleh Dewan Komisaris, bagian kedua Direktur Utama, di bagian ketiga ada Direktur, dan yang paling bawah, bagian paling bawah ada PE Audit Intern.
Struktur organisasi harus mengatur bahwa SKI atau PE audit intern bertanggung jawab pada direktur utama dalam melaksanakan fungsi audit intern. Oleh karena jenis kegiatan usaha, volume usaha, dan jaringan kantor BPR berbeda pada masing-masing BPR, maka dalam menentukan struktur organisasi SKI atau PE audit intern perlu disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi masing-masing BPR, namun tetap berpedoman pada ketentuan otoritas jasa keuangan. Yang berikutnya poin B, kedudukan SKI atau PE audit intern direktur utama dan dewan komisaris. SKI atau PE audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, direksi, dan dewan komisaris harus mendukung SKI atau PE audit intern agar tugas audit intern dapat terlaksana secara efektif. C. Pengangkatan dan pemberhentian. Kepala SKI atau PE audit intern diangkat dan diberhentikan oleh direksi dengan mempertimbangkan pendapat dari Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Poin D ada independensi. SKI atau PE audit intern harus independen terhadap fungsi operasional, yaitu fungsi yang terkait dengan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya. SKI atau PE audit intern mampu melaksanakan tugasnya tanpa pengaruh atau tekanan dari pengurus BPR dan pihak eksternal. Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKI atau PE audit intern dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris. Oke, selanjutnya auditor intern dianggap independen apabila dapat bekerja dengan bebas dan objektif. Untuk memperoleh independensi tersebut, kedudukan kepala SKI atau PE audit intern dalam organisasi harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga harus mengungkapkan pandangan dan pemikiran tanpa pengaruh atau tekanan dari direksi, dewan komisaris, pemegang saham, karyawan, atau lain yang terkait dengan BPR. Selain itu, SKI atau PE audit intern harus satu, mendapat dukungan penuh dari pengurus BPR agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun. Dua, memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan. Next. Tiga, menerapkan objektivitas, yaitu sikap mental yang independen dalam melakukan audit. Sikap mental tercermin dari laporan yang lengkap, objektif, serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak. Untuk dapat memelihara objektivitas diperlukan antara lain, yaitu poin A, rotasi secara berkala, penugasan pekerjaan kepada para auditor intern apabila BPR diwajibkan membentuk SKI. B. Review secara cermat atas laporan hasil audit serta prosesnya. Poin keempat, bebas dari pertentangan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa. Penugasan auditor intern oleh Kepala SKI atau penugasan PE audit intern harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan. Poin E, wewenang, tugas, dan tanggung jawab. SKI atau PE audit intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 POJK Tata Kelola BPR, yaitu satu, membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit. Dua, membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen. Tiga, mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Empat, memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab SKI atau PE audit intern harus dirumuskan dalam suatu dokumen tertulis
yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan paling sedikit mencantumkan: satu, kedudukan SKI atau PA audit intern; dua, kewenangan untuk melakukan akses terhadap catatan, karyawan, sumber daya, dan dana, serta aset BPR lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit; tiga, ruang lingkup kegiatan audit intern; dan yang keempat, pernyataan bahwa auditor intern tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit. Poin F, perencanaan. Kegiatan audit intern untuk periode 1 tahun buku harus berdasarkan pada perencanaan yang matang. SKI atau PI audit intern bertanggung jawab dalam pembuatan rencana untuk melaksanakan fungsi audit intern. Proses perencanaan audit terdiri dari: atas, satu, penentuan tujuan audit. Tujuan harus dapat diukur dan sesuai dengan dengan rencana serta anggaran operasi BPR. Dua, menentukan jadwal kerja audit. Jadwal kerja audit harus mencakup kegiatan yang akan diaudit, tanggal mulai, dan waktu yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan ruang lingkup audit dan hasil audit yang telah dilakukan oleh auditor intern sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat jadwal kerja audit: paling sedikit: A, temuan audit periode sebelumnya, dan B, evaluasi resiko harus mencakupi resiko sesuai jenis resiko yang harus diterapkan oleh BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen resiko bagi BPR. Tujuan dilakukannya evaluasi resiko adalah untuk mengidentifikasi kegiatan yang material atau signifikan dari unit kerja yang diaudit. Tiga, rencana sumber daya manusia dan anggaran. Dalam perencanaan sumber daya manusia dan anggaran perlu diperhatikan antara lain sumber auditor intern yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam hal BPR memiliki SKI, kualifikasi yang dibutuhkan, dan pelatihan yang diperlukan untuk upaya pengembangan selain kegiatan administratif yang harus dilakukan. Poin G, kebijakan dan prosedur. SKI atau PA audit intern harus menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana pedoman bagi auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk dan isi kebijakan dan prosedur tersebut harus sesuai dengan struktur organisasi serta kompleksitas kegiatan BPR. Poin H, program pengembangan dan pendidikan profesi. SKI harus memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang paling sedikit memuat: satu, uraian tugas tanggung jawab yang jelas bagi setiap auditor intern; dua, kriteria persyaratan untuk menjadi auditor intern; tiga, rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan; dan yang keempat, metode penilaian kinerja auditor intern. Poin I, kaji ulang. Untuk menilai pelaksanaan fungsi audit intern BPR dengan modal inti paling sedikit 50 miliar rupiah, harus dilakukan kaji ulang oleh pihak ekstern paling sedikit 3 tahun. Pihak ekstern adalah angkutan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR yang bersangkutan dalam 3 tahun terakhir, serta tidak mempunyai benturan kepentingan. Laporan atas kaji ulang ini harus memuat pendapat tentang hasil kerja SKI dan kepatuhannya terhadap pedoman standar pelaksanaan audit intern BPR serta perbaikan yang mungkin dilakukan. Kaji ulang pertama kali harus dilakukan 3 tahun setelah terbentuknya SKI. J, hubungan dengan akuntan publik dan kantor akuntan publik. Bagi BPR yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik dan atau kantor akuntan publik sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan BPR, maka SKI atau PE audit intern bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. Dengan demikian diharapkan dapat dicapai hasil audit intern yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat dilakukan melalui pertemuan secara berkala untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak. Oke, lanjut. Yang kedua, ruang lingkup pekerjaan audit intern. Ruang lingkup pekerjaan audit intern harus mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas
sistem pengendalian intern dari PPR yang bersangkutan dan atas kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang akan dan harus diaudit disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Poin A, penilaian kecukupan sistem pengendalian intern. Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran PPR dapat dicapai secara efisien dan ekonomis. B. Penilaian efektivitas sistem pengendalian intern. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana sistem tersebut sudah berfungsi seperti yang diharapkan. Poin C. Penilaian kualitas kinerja. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai. 3. Hubungan audit intern dengan sistem pengendalian intern. Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern. Pengendalian intern adalah setiap tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun tujuan utama dari pengendalian intern adalah untuk memastikan A. Pengamanan dana masyarakat. B. Pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan. C. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien. D. Kebenaran dan keutuhan informasi. E. Kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. Dan F. Pengamanan harta kekayaan. Auditor intern melakukan pemeriksaan dan atas efektivitas dari sistem pengendalian intern yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bagi auditor intern bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang telah ditetapkan sebagai berikut. A. Pengamanan dana masyarakat. Auditor intern harus menilai kehandalan sistem yang telah ditetapkan dalam mengamankan dana yang dihimpun BPR dari masyarakat yang meliputi deposito dan tabungan. Kemudian poin B, pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan operasional yang telah ditetapkan. Auditor harus menilai sejauh mana tujuan dan sasaran kegiatan operasional tertentu telah dicapai secara konsisten sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hubungan ini, antara lain auditor intern harus mampu menilai kewajaran perkembangan usaha baik PPR, baik potensi maupun kendala yang mempengaruhinya. Poin C, pemanfaatan sumber daya. Auditor harus menilai efisiensi pemanfaatan sumber daya. Untuk itu, antara lain diperlukan penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan keamanan kegiatan operasional tertentu, seperti kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, auditor intern harus menilai optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang kurang dimanfaatkan atau suatu pekerjaan yang dinilai kurang produktif. Poin D, kebenaran dan keutuhan informasi. Auditor intern harus menilai kebenaran serta keutuhan dari informasi keuangan dan kegiatan operasional, termasuk pencatatan aset, kewajiban, dan rekening administratif BPR. Tujuan penilaian terhadap informasi dimaksudkan adalah memastikan bahwa informasi tersebut akurat, handal, tepat waktu, lengkap, dan berguna baik bagi kepentingan BPR, masyarakat maupun otoritas jasa keuangan. Poin E, kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan. Auditor intern harus menilai kesesuaian sistem yang telah ditetapkan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasional BPR, termasuk penilaian tentang aspek-aspek kegiatan usaha BPR yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan atau dapat menimbulkan permasalahan. Pengamanan aset. Auditor harus menilai kehandalan sistem pengamanan aset, termasuk dana, serta memeriksa keberadaan dari aset tersebut, termasuk dana tersebut. Poin 4, pelaksanaan audit.
Pendekatan pelaksanaan audit dipengaruhi oleh besar organisasi, karakteristik, volume, dan kompleksitas kegiatan usaha BPR. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan audit perlu memperhatikan kondisi masing-masing BPR. Pelaksanaan audit dibedakan dalam 5 tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penguasaan audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. Kemudian yang pertama ada persiapan audit. Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit tercapai secara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi metode pendekatan, penetapan penugasan, pemberitahuan audit, dan penelitian pendahuluan. Yang pertama ada metode pendekatan auditor intern. Auditor intern harus mampu menggunakan metode-metode pendekatan yang diperlukan untuk pelaksanaan audit intern agar pelaksanaan audit dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Metode pendekatan tersebut dapat berbeda antara satu auditor intern dengan auditor intern yang lain, serta dalam satu BPR dengan BPR yang lain. Namun, paling sedikit auditor intern perlu memperhatikan aspek teknis seperti cara dan penetapan sampling, teknik pengujian yang akan dilakukan, minimal bukti audit yang diperlukan, dan cara mendapatkannya, serta memperhatikan konsep materialitas. 2. Penetapan penugasan. Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk memberitahukan kepada audite sebagai dasar melakukan audit, sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan BPR. Penetapan penugasan disampaikan oleh Kepala SKAI atau PE Audit Intern kepada Ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan yang ditandatangani oleh Direktur Utama yang antara lain menetapkan Ketua dan anggota tim audit dalam hal audit dilakukan oleh SKAI, tujuan audit, dan waktu yang diperlukan. 3. Pemberitahuan audit. Pelaksanaan audit intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI atau PE Audit Intern yang dapat disampaikan kepada audite sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut antara lain dikemukakan A. Rencana pertemuan awal dengan satuan kerja audite yang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit serta sekaligus mendapatkan penjelasan dari Kepala Satuan Kerja Audite mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja audite. B. PE audit intern dan atau ketua dan anggota tim dalam hal audit dilakukan oleh SKAI, termasuk tenaga auditor dari grup BPR atau pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali BPR yang diperbantukan untuk melaksanakan audit intern. C. Data dan informasi yang diperlukan. Dan D. Permintaan kepada audite agar mempersiapkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan. 4. Audite penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi audit secara umum, supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis, sehingga auditor intern dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Penyusunan program audit. Program audit merupakan dokumentasi prosedur bagi auditor intern, dapat mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang. Program audit paling sedikit mencakup 1. Prosedur dalam rangka mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit. 2. Tujuan audit. 3. Luas, tingkat, dan metodologi pemeriksaan. 4. Jangka waktu pemeriksaan. Dan 5. Identifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses, dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik. C. Pelaksanaan penugasan audit.
Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. 1. Proses audit. Proses audit meliputi kegiatan sebagai berikut. A. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup dan relevan. B. Memeriksa, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem dan prosedur. C. Menetapkan metode dan teknik sampling yang digunakan sesuai dengan keadaan. D. Mendokumentasikan kerja audit. Dan E. Membahas hasil audit dengan audite. 2. Evaluasi hasil audit. Evaluasi terhadap hasil audit menjadi tanggung jawab dari masing-masing auditor intern. Dalam mengevaluasi hasil audit tersebut, PE audit intern atau tim audit harus menyusun kesimpulan pada tiap tingkat program audit, mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit, dan menyusun ikhtisar, temuan, serta rekomendasi hasil audit. A. Kesimpulan dari pelaksanaan program audit. Jika program dari prosedur audit telah selesai dilaksanakan, auditor intern harus menyusun kesimpulan terhadap hasil audit sesuai dengan sasaran atau tujuan dari program dan prosedur audit tersebut. B. Evaluasi hasil audit terhadap sasaran audit. Apabila auditor intern dalam melakukan pengujian menemukan penyimpangan maka penyimpangan tersebut harus dievaluasi berdasarkan analisis sebab akibat. Ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit. Auditor harus membuat ikhtisar temuan dan rekomendasi hasil audit. Apabila ditemukan kelemahan atau penyimpangan, maka dalam ikhtisar tersebut paling sedikit harus mengungkapkan 1. Fakta atau keadaan yang sebenarnya terjadi. 2. Keadaan yang seharusnya terjadi. 3. Penyebab terjadinya penyimpangan. 4. Dampak dari terjadinya penyimpangan. 5. Langkah perbaikan yang telah dilakukan audit. Dan ke-6. Rekomendasi auditor intern. B. Pelaporan hasil audit. Temuan audit berupa fraud atau misconduct yang signifikan harus dilaporkan oleh Ketua Tim Audit kepada Kepala SKAI atau PE Audit Intern tanpa menunggu selesainya audit. Auditor intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit paling sedikit harus memenuhi standar sebagai berikut. 1. Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Selain itu, laporan harus dapat berfungsi sebagai dokumen formal yang mencerminkan tanggung jawab auditor intern dan audite atas kegiatan yang dilakukan. 2. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Laporan harus dibuat secara singkat yang memuat beberapa hal pokok yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu untuk dilakukan perbaikan oleh audite. 3. Laporan harus didukung kertas kerja yang memadai. Laporan yang memuat temuan audit harus didukung kertas kerja yang memadai agar dapat dipertanggungjawabkan. 4. Laporan harus objektif. Laporan harus objektif dan berdasarkan fakta serta tidak memihak kepada kepentingan tertentu. 5. Laporan harus konstruktif. Laporan harus konstruktif dan dapat memberikan saran perbaikan atau arah bagi audite untuk melakukan perbaikan. Next. 6. Laporan harus ditandatangani oleh auditor intern. Tanda tangan auditor intern dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab atas kebenaran isi laporan yang dibuat. 7. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu atau dalam batas waktu yang masih relevan dengan materi laporan. 8. Laporan harus dituangkan secara sistematis.
Laporan harus dituangkan secara sistematis yang antara lain memuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan, dan rekomendasi serta tanggapan audite. Tindak lanjut hasil audit. SKAI atau PE Audit Intern harus memantau, menganalisis, serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan audit. Tindak lanjut tersebut meliputi: 1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada audite apabila audite belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. 2. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas pemenuhan komitmen yang telah dilaksanakan audite. Selanjutnya, pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan kembali apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan komitmen. 3. Laporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh audite, maka SKAI atau PE Audit Intern memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut. 5. Dokumentasi dan administrasi. Untuk mendukung hasil audit, SKAI dan PE Audit Intern harus mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti sejak tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil audit. Dokumentasi kertas kerja audit. SKAI atau PE Audit Intern harus mendokumentasikan kertas kerja dengan lengkap dan jelas. Kertas kerja audit dapat berupa kertas, pita magnetik, atau media penyimpanan data elektronik lainnya. Semua kertas kerja tersebut dikompilasikan dengan memperhatikan fungsi, penyusunan, dan penyimpanannya. 1. Fungsi kertas kerja audit. Fungsi kertas kerja audit adalah sebagai pendukung utama dari laporan hasil audit serta sarana dalam membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Fungsi lain kertas kerja audit adalah memperoleh gambaran apakah tujuan audit telah tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, membantu pihak lain yang berkepentingan dalam memeriksa hasil audit, dan menilai kemampuan atau kualitas SKAI atau PE Audit Intern dalam melaksanakan tugasnya. 2. Penyusunan kertas kerja audit. Penyusunan dokumentasi kertas kerja audit harus rapi. Dokumen kertas kerja yang audit harus rapi sehingga memudahkan penggunanya. Kertas kerja audit harus lengkap, jelas, dan mudah dimengerti sehingga memudahkan bagi pihak yang memerlukan informasi tersebut. B. Sistematis. Dokumentasi kertas kerja audit harus disusun secara sistematis berdasarkan kronologis kejadiannya dengan menggunakan indeks arsip. 3. Penyimpanan kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah arsip milik BPR sehingga harus diperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan termasuk kerahasiaan dokumen. Hal-hal ketentuan khusus yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penyimpanan arsip kertas kerja audit harus antara lain sebagai berikut. Penggunaan kertas kerja audit. Kertas kerja audit adalah milik BPR sehingga pengambilan dan pengambilan, peminjaman, dan pembuatan salinan oleh pihak di luar SKAI atau PE Intern seperti satuan kerja lain di BPR dan auditor ekstern harus dengan persetujuan Kepala SKAI atau PE Audit Intern dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia bank. B. Pengawasan terhadap kertas kerja audit. Kertas kerja audit itu berada dalam pengawasan SKAI atau PE Audit Intern dan hanya boleh diakses yang berwenang. C. Penyimpanan kertas kerja audit. Penyimpanan kertas kerja audit harus dipisahkan menjadi arsip dinamis, arsip aktif, dan arsip inaktif. SKAI atau PE Audit Intern harus membuat ketentuan mengenai tata cara penyimpanan arsip tersebut.
yang disesuaikan oleh ketentuan termasuk penetapan jadwal retensi. B. Administrasi hasil audit. Hasil kerja akhir dari SKAI atau PE audit intern adalah laporan hasil audit yang dibuat secara tertulis. Laporan hasil audit harus didukung oleh dokumentasi kertas kerja audit dan telah diperiksa oleh Kepala SKAI atau PE audit intern mengenai tata cara penyajian dan kebenarannya. Laporan hasil audit dan surat menyurat harus diarsipkan sebagai dokumen yang bersifat rahasia. 1. Administrasi komunikasi audit. Semua surat menyurat dan laporan yang berkaitan dengan audit yang merupakan bentuk komunikasi dengan audite dan pihak lain harus diadministrasikan dengan baik. 2. Administrasi kelengkapan pelaksanaan audit. Setelah pelaksanaan audit selesai, SKI atau PE audit intern harus meneliti ulang kelengkapan administrasi dari seluruh berkas kertas kerja, baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut hasil audit. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.